Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian di soal yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Ini kan problem. Tapi kan jadi ustad. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya itu membahas bukan karena ini siapa, kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini, kan jadi masalah gitu. Kita lepaskan dari fenomenanya, kita ambil keresahan yang diutarakan bahwasanya yang kasihan itu adalah masyarakat, khususnya yang baru hijrah, akhirnya terlibat di dalam persoalan tentang halal dan haram yang mereka bicarakan seolah-olah mereka paling ngerti. Benar memang, kadang-kadang kebersemangatan kita di dalam membela agama ini membuat kita itu berbicara banyak hal tentang agama. Misalnya pakar kita itu di bidang silat, tapi kita ngomentari tentang persoalan agama seolah-olah ahlinya gitu. Dan ini juga kadang terjadi pada orang-orang yang fokus di bidang agama, berbicara tentang hal-hal yang bukan pakarnya, berbicara tentang sains, berbicara tentang apa gitu, ya kadang tidak tepat gitu kurang lebihnya. Ya memang tugas menjadi seorang agamawan itu dia adalah sesuatu yang berat, khususnya orang yang dia itu akan bicara tentang halal dan haram. Ibnu Jauzi misalnya mengatakan bahwasanya bagi seorang faqih dia itu harus mengkaji dan mendalami sekelumit dari sebuah disiplin ilmu, baik itu sejarah, hadis, bahasa, dan selain dari semua itu. Karena ilmu fikih dia itu membutuhkan terhadap seluruh keilmuan agar dia bisa mengambil dari segala sesuatu yang terpentingnya. Beliau juga mengatakan, dan seharusnya bagi seorang ahli fikih dia itu tidak terasing dari ilmu-ilmu yang lain, karena dia tidak akan menjadi seorang pakar hukum sejati. Malah dia harus mengambil dari setiap ilmu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu setelah itu baru dia mendedikasikan diri terhadap ilmu fikih. Dan orang yang pertama kali mengkonsepsikan tentang hal ini adalah Imam Syafi'i. Beliau itu menganggap ya seorang ahli fikih itu dia tidak akan sempurna penggambarannya terhadap keluasan syariat yang mulia ini yang berlaku untuk aktivitas dan perilaku mukallaf terkecuali dengan mendalami dan mengetahui tentang aktivitas manusia, sejarah mereka, urusan-urusan mereka, dan apa yang terjadi pada umat manusia baik di pasarnya ataupun masyarakat sosialnya, baik itu berupa kontrak-kontrak ataupun interaksi sosial lainnya, dan juga kebiasaan-kebiasaan lain dalam kehidupan ini. Jadi intinya dalam pandangan Imam Syafi'i yang namanya ilmu sosial atau sosiologi itu sangat penting sekali dikuasai oleh pakar hukum yang dia itu akan berbicara tentang halal dan haram. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Tetapi di dalam situasi seperti ini sejujurnya ya bingung juga kenapa demikian. Saya menemukan ya sebuah keresahan juga yang barangkali cocok dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana nanti menurut pendapat kalian? Di sini si penulis itu menceritakan bahwasanya betapa banyak sih orang-orang itu dia tertipu dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dan mereka itu membenarkan hal-hal yang kelihatannya wow banget gitu kan ya. Menyebutkan sesuatu itu, wah katanya salaf begini, ulama 4 mazhab begini gitu. Dalam situasi banyak klaim-klaim tanpa bukti, dugaan-dugaan, tanpa argumentasi. Padahal orang yang ngomong seperti tadi tuh, oh katanya salaf, katanya jumhur ulama dan yang lainnya. Itu butuh kita buktikan. Karena in kunta nakilan fasihah. Apabila engkau mengutip, maka tunjukkan keabsahannya. Dan betapa cepat orang-orang itu dia menyematkan gelar-gelar yang luhur, al-alim, al-alamah dan yang lainnya. Maka jadilah orang yang dia itu nggak paham jurumiyah menjadi ulama besar. Orang yang tidak paham tentang warokot menjadi imam. Orang yang belum pernah mencium atau sedikit pun menghirup ilmu bahasa Arab dia jadi mujtahid, dan orang yang dia itu tidak menekuni ilmu alat jadi mujaddid gitu. Dalam kekacauan ini berpalinglah orang-orang tuh dari pakar ilmu yang sebenarnya. Maka jungkir baliklah parameter
hak dan batil di tengah-tengah masyarakat, baik dalam wilayah individu ataupun publik. Hal ini disebabkan apa? Penulis juga menceritakan karena kebanyakan tolak ukur orang-orang itu dia adalah kuantitas. Yang disebut ilmu menurut mereka adalah tentang hafal ini dan itu. Para pemikir itu adalah yang membaca ini dan itu. Dan yang disebut dengan pendakwah itu, mereka adalah orang yang banyak followernya di media-media sosial. Padahal ini tentu saja bukanlah merupakan parameter yang benar. Karena yang diperhitungkan itu bukan tentang kuantitas, akan tetapi tentang kualitas. Kualitas ini ya diperlihatkan dengan diferensia yang jelas dan karya-karyanya yang dia itu bisa diperhitungkan oleh orang-orang yang pakar juga. Yaitulah kurang lebihnya keresahan yang disampaikan oleh penulis tadi. Imam Ghazali juga mengatakan dalam kitab Munkid bin Ad-Dolal, katanya beliau, kebiasaan orang-orang yang akalnya lemah, dia itu mengetahui kebenaran itu gara-gara orangnya. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui orang-orang karena kebenaran hujahnya. Imam Ghazali juga melanjutkan orang berakal itu seharusnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang beliau berkata, janganlah kamu kenali kebenaran gara-gara orangnya, tapi ketahuilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa ahlinya. Jadi orang yang dia itu berakal, mengetahui kebenaran, kemudian merenungkan pada substansi perkataan. Apabila memang benar diterima, baik si pembicaranya itu bertentangan dengan kita ataukah mendukung kita gitu. Karena orang yang mencari kebenaran yang dia lihat itu adalah omongannya, bukan siapanya. Karena kalau misalnya yang dilihat itu siapanya, ini merupakan kekeliruan yang fatal sekali. Dan justru ini menurut Imam Ghazali merupakan mayoritas yang terjadi pada orang-orang apabila sebuah perkataan dinisbatkan kepada orang yang keyakinan kita itu berhusnudzon kepadanya, kita terima meskipun bisa jadi isinya salah. Dan apabila perkataan itu kita sematkan kepada orang yang kita itu buruk sangka kepadanya, maka kita menolaknya meskipun itu benar. Dan ini merupakan puncaknya kesesatan lah kurang lebih kata Imam Ghazali. Kenapa demikian? Ya sekarang maka parameter itu adalah suka dan tidak suka gitu. Jadi mazhab apa? Mazhab emosionisme, mazhab sentimenisme gitu. Jadi ini tentang emosi dan tentang sentimen saja gitu kurang lebihnya. Gimana ini? Hidup bagaimana? Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah filosofi menentang itu. Benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu.